Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Apriani, NIM 1811310035, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 4 kelas B, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, untuk video kali ini saya memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan dengan dosen pengampu Muhammad Iqbal, MSI. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita simak video selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 3 aspek. Yang pertama yaitu definisi sosiologi pedesaan dan perkotaan. Yang kedua, teori-teori sosiologi pedesaan dan perkotaan. Nah, yang ketiga, bagaimana strategi dakwah dalam masyarakat desa dan kota. Langsung saja, yang pertama itu pengertian sosiologi pedesaan. Pengertian sosiologi pedesaan adalah cabang ilmu sosiologi yang secara mandiri memberikan kajian mengenai hubungan masyarakat dengan lingkungan pedesaan. Hubungan yang dimaksudkan ialah hubungan sosial melalui proses interaksi yang dilakukan secara individu atau kelompok. Sedangkan pengertian sosiologi pedesaan menurut para ahli, yang pertama itu Sanderson. Dalam pandangannya, pengertian sosiologi pedesaan adalah ilmu-ilmu sosial yang memberikan kajian dan pembahasan dalam kemasyarakatan. Kajian yang dilakukan tentunya mengenai kehidupan yang ada di lingkungan pedesaan. Yang selanjutnya, Smith dan Pisok. Arti sosiologi pedesaan menurutnya adalah wawasan yang disusun secara sistematis atau berurut-urut dengan menggunakan penerapan metode penelitian sosial yang ilmiah. Penelitian tersebut terutama tentang kehidupan masyarakat desa. Setelah itu ada Priyotamtomo tahun 2001. Menurut Priyotamtomo, pengertian sosiologi pedesaan adalah studi ilmiah yang memberikan gambaran terhadap hubungan manusia dengan kelompok serta dinamika yang dialami di dalam masyarakat. Nah, untuk yang terakhir itu ada Roger. Menurut Roger, pengertian sosiologi pedesaan adalah cabang ilmu sosial yang memberikan bahasan dan pengetahuan yang mengenai segala bentuk fenomena kehidupan dalam masyarakat. Fenomena kehidupan tersebut khususnya dilakukan di dalam pedesaan. Nah, untuk yang selanjutnya, pengertian sosiologi perkotaan. Definisi sosiologi perkotaan merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang mengamati pembentukan dan pertumbuhan kota serta kehidupan penduduknya dengan beragam pengaruh di dalamnya, baik dari sosial, unsur budaya, ataupun dari politiknya. Sedangkan pengertian sosiologi perkotaan menurut para ahli, yang pertama Chris Taylor. Menurutnya, sosiologi perkotaan adalah kajian yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan jasa-jasa bagi daerah di lingkungannya. Dalam artian, kota adalah sebagai pusat pelayanan dalam masyarakat. Untuk yang selanjutnya, yang kedua Max Weber. Pengertian sosiologi perkotaan menurut Max Weber adalah konsep mengenai kota yang di dalamnya terdapat masyarakat yang memenuhi kebutuhan perekonomiannya pada pasar lokal. Adapun kota menurut Weber memiliki ciri seperti adanya pasar, beberapa benteng pertahanan, adanya sistem hukum yang sifatnya kosmopolitan. Untuk yang ketiga yaitu ada Paulus Haryono. Sosiologi perkotaan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia, yaitu antara individu maupun kelompok yang tinggal dalam kawasan perkotaan yang memiliki berbagai macam aspek seperti ekonomi, hukum, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang keempat ada Safari Imam Asy'ari. Menurutnya, pengertian sosiologi perkotaan adalah ilmu sosiologi yang mengkaji dan menganalisis segi-segi kehidupan masyarakat dalam kawasan perkotaan.
Selanjutnya, teori sosiologi pedesaan. Teori pertama yaitu teori agropolitan atau Friedman. Agropolitan merupakan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem usaha agribisnis di desa dalam kawasan sentra produksi sebagai kota pertanian yang memiliki fasilitas yang dapat mendukung lancarnya pembangunan pertanian. Teori yang kedua yaitu teori pertumbuhan pertahapan linier. Nah, teori pertumbuhan pertahapan linier ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu masyarakat tradisional. Sistem ekonomi yang mendominasi adalah pertanian atau bertani tradisional. Yang kedua itu produktivitas kerja manusia lebih rendah, cara produksi masih primitif. Yang ketiga, ilmu pengetahuan belum begitu banyak dikuasai, tunduk kepada alam. Nah, selanjutnya produksi sangat terbatas, cenderung bersifat statis atau kemajuan berjalan sangat lamban. Produksi dipakai untuk konsumsi sendiri, tidak ada investasi. Yang B, prakondisi tinggal landas, yaitu tingkat investasi menjadi lebih tinggi dan hal itu memulai sebuah pembangunan yang dinamis. Tekanan kerja pada sektor-sektor primer berlebihan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang C, tahap prasyarat tinggal landas, yaitu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis, tingkat investasi tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk teori yang ketiga yaitu teori transformasi struktural. Proses perubahan struktural perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Perubahan struktur ekonomi diartikan sebagai proses industrialisasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada teori bottom up and top down. Teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa bersama lembaga kemasyarakatan desa dan melibatkan berbagai unsur terkait dalam masyarakat atau desentralistik. Nah, yang kedua itu proses pembangunan bersifat sentralistik. Pendekatan di mana pemerintah sendiri yang menentukan, merencanakan, dan mengendalikan program, sedangkan masyarakat hanya sebagai objek yang menerima program. Nah, untuk pembahasan terakhir ini ada strategi dakwah pada masyarakat pedesaan dan perkotaan. Langsung saja pada strategi dakwah masyarakat pedesaan. Yang pertama yaitu strategi dakwah dengan metode bilisan, yaitu menyampaikan dakwah di mimbar pengajian atau lebih tepatnya ceramah ataupun pidato. Yang kedua yaitu strategi dengan pendekatan kajian keislaman seperti dalam bentuk majelis taklim. Nah, yang ketiga strategi dengan pendekatan sosial. Bentuk nyatanya seperti pembagian sembako, pembagian daging kurban, dan peduli kemanusiaan seperti sedekah. Yang keempat yaitu strategi media, yaitu dakwah melalui media seperti televisi dan radio. Yang kelima yaitu strategi dakwah dengan jalur pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu ada strategi dakwah masyarakat perkotaan dengan sasaran dakwah yakni masyarakat perkotaan yang kehidupan keagamaannya sangat berkurang karena dipengaruhi oleh kebudayaan asing, kemajuan teknologi, dan perkembangan industri yang maju sangat pesat di perkotaan. Adapun strateginya yaitu yang pertama, strategi dengan pendekatan kajian keislaman seperti dalam bentuk majelis taklim. Yang kedua, strategi dengan pendekatan sosial, bentuk nyatanya seperti pembagian sembako,
pembagian daging kurban, dan peduli kemanusiaan seperti sedekah. Yang ketiga yaitu strategi media, yaitu dakwah melalui media, baik media penyiaran maupun media online yang berbentuk audio visual. Yang keempat yaitu strategi dakwah dengan menggunakan metode dakwah bil tadwin atau pola dakwah dengan pola melalui tulisan seperti menerbitkan kitab-kitab, buku motivasi, internet, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu strategi dakwah dengan jalur pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah. Don't you ever leave me, don't you ever go. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we